Shalom Creative People, bertemu dengan saya kembali, Miss Susi dari Creative Talk SMP Daniel Kreatif Semarang. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai pada episode yang kelima. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan, setiap share, setiap like yang Creative People berikan untuk Creative Talk. Dan pada kesempatan ini, di episode yang kelima ini, kami mengundang seorang yang bergerak di bidang kedokteran. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di 2 rumah sakit dan juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas. Mari kita sambut bersama dokter yang sangat sabar menangani para pasien dan memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada pasiennya. Ya, mari kita sambut Dr. Pujo Hendrianto, spesialis penyakit dalam. Yeay! Ya, selamat bertemu kembali Dokter Pujo. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Susi. Selamat sore untuk semua pemirsa, dan saya juga berterima kasih mendapat kesempatan untuk mengisi acara di Daniel Kreatif Talk Semarang ya, di SMP Daniel Kreatif ya. Nama saya Pujo Hendrianto, saya spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Wongsonegoro, Rumah Sakit Pemerintah Semarang, dan di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto Semarang. Saya bertugas sudah sejak tahun 2004 di Rumah Sakit Wongsonegoro. Awal pekerjaan saya dulu di tahun 94 sampai 97 di Timur Timur sebagai Kepala Puskesmas Laulara. Kemudian melanjutkan pendidikan di Undip sebagai spesialis dan melaksanakan wajib kerja sarjana di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh tahun 2003 dan 2004. Kemudian menetap di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang. Saya berkeluarga dengan istri Dr. Neni, juga spesialis penyakit dalam, dan 3 putra yang kami kasihi, Adrian Joko sekolah di Loyola, kemudian Atika dan Ayu sekolah di Bernardus, Atika kelas 6 dan Ayu kelas 4. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih sekali dokter. Ya, pengalaman dokter yang luar biasa dari Timur Timur Banda Aceh lalu kembali ke Semarang. Dan ini kita sudah mengalami masa pandemi ya dok ya, hampir 9 bulan ini. Ya, kita semua pasti terdampak, entah itu kecil, entah itu besar, dan banyak dari kita yang kehilangan juga anggota keluarga, teman, saudara yang menjadi korban coronavirus ini, dan juga ada juga yang puji Tuhan bisa menjadi peretas COVID. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai COVID-19 ini. Tapi sebelumnya dok, saya ingin bertanya ini, bagaimana ini dokter menjadi dokter? Ini mungkin bisa jadi dorongan buat siswa-siswi SMP Daniel Kreatif Semarang untuk menjadi dokter nanti. Oh ya, bagi adik-adik yang bersekolah di SMP Daniel Kreatif Semarang, kuncinya menjadi seorang dokter, satu, tekun, kemudian yang jelas harus rajin belajar. Kalau kunci menjadi seorang dokter itu harus mengetahui kemampuan kita sampai di mana, harus menjadi diri kita sendiri. Tidak bisa kita meniru atau menjadikan diri kita seperti orang lain, harus menjadi diri kita sendiri. Jadi kuncinya saya menyadari bahwa untuk menjadi dokter itu harus mengetahui kemampuan kita. Saya teringat perumpamaan tentang talenta. Talenta yang diberikan Tuhan itu kan ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 3 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Betul ya Bu ya? Ya, betul dok. Ya. Nah, saya tidak mendapat banyak talenta, kepintaran atau kecukupan tidak. Tapi cukup saja, mungkin talenta yang di tengah-tengah.
Tetapi dengan mengetahui talenta itu kita bisa menjaga diri kita. Jadi pada sekolah mulai dari SMP mungkin nanti SMA sampai kuliah terus tekun dengan tanggung jawab untuk belajar. Misalnya kalau kita melihat teman yang pintar belajar di sekolah cuma sekali dapat pelajaran ulangan nilainya bagus. Sementara kita mungkin harus mengulang sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali belajar. Kita juga bisa lulus dengan kondisi 3 sampai 5 kali belajar. Mungkin yang talentanya lebih kecil harus belajarnya mungkin 7 kali, 10 kali, kemungkinan begitu. Tapi kalau kita tekun, hasilnya adalah sama, yaitu lulus atau berhasil. Tidak boleh kita terbawa oleh pergaulan, talenta kita misalkan sedang, kita ikut gaya talentanya yang tinggi. Sehingga kita belajarnya ikut-ikutan, cuma sekali, 2 kali. Sehingga pada saat tes kita tidak lulus. Nah, pada akhirnya, pada saat kenaikan jenjang pendidikan, apakah SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai pendidikan lanjut nanti, mengambil tingkat yang lebih tinggi di profesi masing-masing, itu bisa sama. Hasilnya adalah keberhasilan. Jadi kuncinya adalah mengetahui kemampuan kita seberapa dan kita tentunya mengukur itu, dan tentu satu lagi yang penting adalah selalu meminta pertolongan Tuhan di dalam belajar. Karena keterbatasan kita banyak. Jadi kalau kita sudah yakin, sudah minta tolong Tuhan, kita belajar, pasti hasilnya akan baik. Itu saja Bu Susi pesan saya. Ya, baik, terima kasih. Berarti kita semua, dear students di CS Junior High, kita semua harus mengetahui kemampuan kita, lalu menjadi diri sendiri, jangan menyerah dan berusaha maksimal, dan yang terpenting adalah meminta pertolongan Tuhan. Gitu ya, Dok ya. Ya, terima kasih untuk pesan-pesan untuk siswa-siswi kami. Kita akan beralih pembicaraan mengenai COVID-19, Dok. Mohon bisa dijelaskan kepada kami semua dengan bahasa yang sederhana mungkin, apa itu COVID-19? Oh ya, COVID-19 adalah penyakit baru. Ini adalah penyakit virus yang baru yang menyebabkan pandemi saat ini, yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 coronavirus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan khususnya. Nah, COVID-19 itu adalah penyakit akibat virus corona. Kenapa disebut 19? Karena akhir 2019 penyakit ini mulai ditemukan di Wuhan, di Cina waktu itu, yang ditularkan melalui binatang di pasar binatang di sana, karena mereka mengkonsumsi binatang seperti kelelawar atau binatang-binatang yang lainnya yang tidak umum untuk dimakan. Oh ya, begitu, Dok. Lalu seberapa bahayanya penyakit ini, Dok? Karena saya lihat, saya dengar, dan saya juga baca begitu, ada yang pasien yang terkena penyakit ini, ada yang bisa sembuh, tapi ada juga yang, mohon maaf, meninggal begitu. Jadi bagaimana ya, Dok ya, untuk hal ini? Ya, penyakit ini memang sangat berbahaya bagi pasien-pasien yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, misalnya darah tinggi atau diabetes mellitus, kencing manis. Itu yang paling banyak selain usia lanjut. Nah, seberapa bahaya? Walaupun sebagian masyarakat Indonesia khususnya ada yang tidak percaya, tetapi data berkata bahwa sampai hari ini virus ini terus menyerang kesehatan kita. Sehingga kalau kita lihat datanya, untuk kita di kota Semarang saja, kemarin kasus ini sempat turun. Kita sudah agak tenang di rumah sakit karena yang melayani penyakit ini adalah rumah sakit. Mungkin awam tidak terlalu tahu. Tapi beberapa hari ini, seminggu ini, kasusnya melonjak lagi, bahkan melebihi kasus pertama bulan Maret. Jadi sangat tinggi kembali, sehingga rumah sakit di mana-mana kalau ditanya penyakit corona ini sekarang melonjak dan penuh di beberapa rumah sakit. Data menunjukkan di kota Semarang saja penyakit ini sekarang yang terkonfirmasi positif itu sampai 12.534 pasien yang terkonfirmasi positif.
yang sekarang dirawat itu pertanggal 21 kemarin itu 501 yang aktif. Semarang sekitar 300 dan di luar Semarang sekitar 170-an. Jadi total 501. Dari 501 itu tentunya ada yang masuk kriteria berat. Sehingga angka dari corona ini, angka kematian di kota kita di Semarang, kalau dilihat datanya ternyata cukup tinggi dibandingkan angka nasional. Di Semarang angka kematiannya sampai 8,6%. Jadi tadi kasusnya 12.534. Angka total yang meninggal 1.083. Kalau kita bagi 1.083 per 12.534 itu kurang lebih 8,6%. Sehingga ini melebihi angka nasional kita, angka kematiannya itu sampai 3,7%. Sedangkan angka kematian rata-rata dunia itu 2,7% atau 2,9% ya kalau saya tidak salah. Kita masih di atas rata-rata kematian di tingkat dunia. Walaupun kesembuhan di negara kita cukup baik. Seperti di Semarang, angka kesembuhannya ternyata juga cukup baik. Sekitar 87%. Itu melebihi angka nasional yang 85%. Jadi angka kesembuhannya baik, tetapi kelemahan di Semarang adalah angka kematiannya yang tinggi, melebihi angka nasional. Dan jauh dari 3,7, kalau kira-kira kalau di Semarang 8,6%. Berarti kalau ada 12 kasus, 12.534 kasus, yang meninggal 1.085, berarti berbahaya apa tidak ini? Sangat berbahaya. Jadi memang perlu perhatian kita semua untuk kasus corona ini. Kita harus lebih berhati-hati lagi minggu-minggu ini karena kasusnya kok melonjak lagi. Kalau dilihat data, ini datanya saya dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Jadi jawabannya adalah kasus ini serius dan berbahaya untuk kita. Apalagi kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Begitu Bu Susi. Ya, terima kasih dok. Jadi COVID-19 ini sangat serius dan berbahaya ya dok ya, dan mungkin dokter bisa memberikan tips kepada kita semua untuk menjaga diri kita sendiri untuk tidak terpapar COVID-19 ini dok. Menjaga kesehatan kita masing-masing, ya kita memang harus melaksanakan anjuran pemerintah. Protokol kesehatan itu mau tidak mau. Untuk mengerti atau untuk mau betul-betul serius menjaga protokol kesehatan, itu kita mungkin sebaiknya mengerti dulu tentang penyakit ini secara definisi kasusnya bagaimana. Jadi kita nanti tidak terpaksa pakai masker, tidak terpaksa cuci tangan, tidak terpaksa menjaga jarak, karena kalau terpaksa itu biasanya hasilnya tidak baik. Sehingga kesadaran ini kita harapkan tumbuh dari kita masing-masing. Mungkin perlu kita ketahui, kalau kita sampai terpapar virus ini, kita bisa masuk ke kelompok orang yang sakit. Bahkan ada juga yang disebut orang tanpa gejala. Walaupun kita tanpa gejala, itu bisa juga kita kalau sudah terkonfirmasi positif tanpa gejala itu bisa menularkan ke keluarga. Karena sekarang mulai banyak kasus yang klaster keluarga. Jadi dengan tahu kasus ini bahwa kita bisa masuk kelompok orang tanpa gejala, apakah kita masuk kelompok yang suspek, apakah kita masuk kelompok yang probable atau yang terkonfirmasi positif. Nah, ini harus kita mengerti supaya kita bisa betul-betul menjaga. Karena kalau kita sudah masuk ke kelompok ini, sangat merugikan diri kita sendiri, lingkungan kita juga. Seberapa jauh kita harus menjaga, yang jelas anjuran pemerintah protokol kesehatan.
Kemudian menjaga kesehatan kita dengan vitamin. Ya, betul. Vitamin apa saja boleh, tapi yang dianjurkan kalau itu vitamin C. Walaupun tanpa gejala, kita di rumah sehat-sehat saja, lebih baik kita juga meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan konsumsi vitamin, kemudian olahraga, dan istirahat juga harus cukup. Itu yang bisa menjaga kita terhindar dari paparan bermacam-macam kasus tadi. Ya, jadi intinya adalah kesadaran kita sendiri ya dok ya, bagaimana kita mau menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan karena terpaksa, begitu ya dok ya? Kalau Iya, terpaksa biasanya hasilnya kurang baik karena iya, iya. apa harus dijaga satpol pp Iya, jaga betul, di betul. Iya, kalau kita pakai tidak iya. ada kita lepas. Nah, contohnya saja kesadaran dengan memakai masker, ternyata kalau kita sama-sama memakai masker risiko penularan jadi lebih rendah. Kalau satu orang pakai masker satu tidak, masih risiko penularan lebih naik lagi. Apalagi tidak pakai masker, jaraknya dekat, sangat mungkin penularannya eh, lebih tinggi lagi. Demikian Bu Sisi. Ya, ya, terima kasih dok. Nah ini kan tadi tips untuk kita bisa apa namanya jauh dari paparan COVID-19. Lalu bagaimana ini dok? Ini kan seluruh siswa-siswi baik dari TK maupun sampai perguruan tinggi itu belajar online ya dok ya. Jadi di rumah di hadapan gadget gitu. Mungkin dokter bisa berikan tips bagaimana untuk kita semua baik itu guru, dosen, siswa-siswi kita semua bisa tetap, bugar dan juga sehat selama mengikuti pembelajaran online ini, Dokter? Ya, kita harus menerima kenyataan ini karena ini tidak kita alami sendiri di negara kita, di kota kita di Semarang, tetapi ini di seluruh dunia seperti ini. Jadi ya kita sedang mengalami masa sulit memang karena anak-anak terutama yang anak-anak yang kita prihatin karena mereka kehilangan masa bermain, kehilangan masa harus bertemu dengan teman-teman, harus seharusnya bisa bertemu guru. Ini sekarang hanya di rumah dan ini harus mendapat dukungan kita orang tua supaya anak-anak tidak jenuh dan tidak bosan untuk belajar mandiri di rumah secara daring, jadi secara online supaya mereka tetap semangat. Nah, menjaga kebugaran mereka ya kita mensupport, tidak kita mereka punya beban dikirim tugas oleh guru dari sekolah, kemudian mereka tidak mengerti, tambah kita marahi karena nggak bisa mengerjakan, kasihan anak-anak. Beban anak-anak memang berat. Jadi kita orang tua yang harus mau berkorban walaupun kadang-kadang kita juga mau marah karena capek. Pekerjaan kita belum Iya, beres, anaknya ini nanya ini. Ya, tapi kita harus meredam supaya anak-anak kita pertumbuhan selain pelajarannya, jadi pertumbuhan psikisnya secara mental mereka juga baik. Ya, jadi anak-anak tetap harus kita dukung. Kita dukung dengan kita mau memberikan, mengajari mereka meluangkan waktu supaya mereka mengerti apa tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Demikian Bu Susi. Ya, betul, Dok. Jadi selain tanggung jawab guru maupun dosen di sekolah maupun di kampus, tapi juga ada perlu peran dari orang tua ya, Dok, ya, untuk terus mendukung putra-putrinya mengikuti pembelajaran ini. Ini, Dok, tempat wisata, hotel itu sekarang sudah buka ya, Dok, ya. Rumah makan gitu dan pasti harus dengan protokol kesehatan. Ini lalu bagaimana ya, Dok, ya, mengenai nanti kalau semisal ini sekolah dibuka begitu, kira-kira, apa yang bisa dokter sarankan untuk kepada siswa dan juga kepada, kami para guru dan juga kepada orang tua murid untuk bisa nanti berjalan dengan baik di saat new normal nanti harus kami laksanakan, begitu, Dok? Ya, kalau yang pertama tadi masalah restoran, kemudian hotel, itu memang kita tetap harus
berhati-hati karena penularan ini kan kalau dulu penularan virus ini kan secara droplet dari batuk, dari percikan, kalau kita berbicara keras. Nah, itu ternyata info terbaru dari WHO bahwa secara airborne. Jadi waktu batuk ada percikan yang jatuh mungkin di meja atau di tanah atau di tempat-tempat lain. Tetapi ada partikel yang lebih kecil yang di udara. Nah, itu dulu sempat menjadi perdebatan penularan ini karena wah kalau begitu di tempat-tempat umum di luar berbahaya. Tapi dari beberapa ahli mengatakan bahwa penularan itu akan semakin tinggi risikonya kalau di tempat yang tertutup. Misalkan ber-AC, berarti dengan kelembapan dan kepekatan yang tinggi, kemungkinan penularannya lebih tinggi. Tapi kalau di udara terbuka, walaupun dikatakan airborne lewat udara, risiko penularannya menjadi lebih kecil. Jadi kalau mencari restoran atau mencari hotel, berarti harus yang terbuka. Tidak yang hanya tertutup dengan AC, karena kepekatannya atau kelembapannya jadi lebih tinggi. Disarankan begitu, Bu Susi, kalau mencari restoran, menginap di hotel. Liburan ini memang menjadi tantangan buat kita, apakah kita tergoda untuk liburan atau di rumah. Mungkin kalau melihat kondisi saat seperti sekarang ini lebih baik kita di rumah saja. Nah, itu kalau yang masalah hotel, masalah restoran dan juga penularan. Tapi kalau untuk sekolah, saya juga baru mendapat info kemarin dari mendengarkan media dan membaca berita bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui perwakilannya menyampaikan bahwa memang akan dibuka tatap muka. Walaupun masih menjadi kontroversi dan banyak pertanyaan pada waktu itu. Bahkan dari Kemendikbud sendiri menyampaikan bahwa memang betul akan dibuka tatap muka. Tetapi karena masih banyak pro kontra, sehingga waktu itu dijelaskan bahwa baru beberapa seminggu 2 minggu yang lalu bahwa yang akan dibuka itu adalah daerah-daerah yang sudah zona hijau. Jadi angka coronanya sudah rendah sekali, bahkan mungkin tidak ada. Itu daerah-daerah itu yang akan menjadi percontohan dibuka. Dan itu pun harus melalui persetujuan orang tua. Orang tua harus menyetujui bahwa anaknya akan masuk. Dan yang ketiga, waktu itu disampaikan juga bahwa selain zona hijau, kemudian persetujuan orang tua, yang ketiga yang akan menjadi percontohan kelihatannya anak-anak yang besar, SMA dan yang kuliah, tatap mukanya. Kalau saya tidak salah menangkap 3 ini. Dan ini masih mungkin akan berubah-ubah terus karena situasi corona ini kan juga naik turun situasinya. Dan anak-anak di rumah pun juga sering bertanya, Pak, ini kita sekolah kapan ya? Mungkin enggak ya? Januari ini sekolah gitu. Sudah kangen ya dok ya? Ya, baik yang SMA maupun yang masih SD itu menanyakan, mungkin enggak ya kita masuk gitu. Kita juga enggak bisa menjawab pasti. Ya berdoa. Kita berdoa supaya angka corona ini terkendali. Karena sekarang kenyataannya begitu ada harapan mau tatap muka, ternyata kasusnya melonjak lagi. Kemudian zona merah itu beberapa kota yang tadinya sudah baik, sekarang meningkat lagi statusnya. Kita di Kota Semarang ini zonanya orange. Demikian Bu Susi yang saya sampaikan. Iya dokter, terima kasih. Jadi kasus meningkat apabila setelah libur panjang ya dok. Jadi kita harus menahan diri dulu untuk nanti liburan Natal juga stay at home please. Jadi mari parents and also students and teachers when we have Christmas holiday later, please stay at home because we need to take care of ourselves and also we need to take care of others. Jadi stay at home aja ya. Ya, jadi dan yang terpenting saat nanti apabila new normal di dunia pendidikan itu berjalan, dokter, tetap kita semua harus memikirkan dan menomorsatukan kesehatan peserta didik,
tenaga pendidikan dan kependidikan dokter. Jadi yang penting adalah kesehatan kita bersama dulu. Dan kalaupun pembelajaran masih bisa berjalan dengan online, kita akan maksimalkan itu dulu agar semua nanti safe, kondisinya aman, baru kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, begitu ya dok ya. Dokter, terima kasih sekali untuk perbincangan pada hari ini dan saya percaya pembicaraan hari ini, saran-saran dokter, tips-tips dokter pasti akan memberkati creative people semuanya. Mungkin ada pesan dokter untuk creative people? Oh ya, pesannya dua ya. Pesan untuk anak didik Daniel Kreatif Semarang ya, berarti ya, Iya dok, iya dok. yang mendengarkan kan berarti murid-muridnya Bu Susi sebagian besar. Iya, iya betul dok. Untuk meraih cita-cita, walaupun sekarang masa pandemi, jangan kendur, harus tetap semangat. Nah, untuk meraih cita-cita itu harus mengenali kemampuan diri sendiri. Tidak usah mencontoh orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta masing-masing. Kalau kita setia memahami diri kita dengan kemampuan kita, Tuhan pasti juga akan memberikan hasil yang sama. Walaupun orang pinter, sedang, dan kurang, ternyata hasilnya Tuhan akan memberikan hasil yang sama. Asal kita setia dengan talenta masing-masing. Jadi untuk adik-adik dan di SMP Daniel Kreatif Semarang harus semangat, mengandalkan Tuhan untuk meraih cita-cita. Itu yang pertama untuk anak. Nah, untuk kita semua masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi pandemi Corona ini, kita harus tetap menjalankan saran pemerintah protokol kesehatan. Dari kesadaran kita tidak dipaksakan. Karena semua kita berisiko untuk tertular. Jadi untuk menjaga kita tidak tertular, kita harus menjalankan betul-betul protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan kuncinya, Bu Susi, untuk kita. Ya. Ya dok, baik dok. Jadi harus tetap semangat belajar dan juga memiliki kesadaran tinggi untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya dok, dua pesan ini biarlah menjadi pesan yang baik untuk kita semua, siswa-siswi SMP Daniel Kreatif Semarang dan juga seluruh creative people yang menyaksikan Creative Talk di episode kali ini. Dan terima kasih terus melaksanakan protokol kesehatan, jaga kesehatan diri kita masing-masing agar kita tetap sehat dan semangat. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan mengerjakan kehendak Tuhan. Dan fokus kepada Dia. Demikian episode kelima dari Creative Talk dari SMP Daniel Kreatif Semarang. Dan saya percaya pembicaraan hari ini dengan Dr. Pujo akan memberikan banyak berkat dan manfaat untuk kita semua. I'll see you on the next episode. God bless you.